Sahabat, ketemu lagi dalam diskusi marketing Invesus. Kali ini kita akan membahas industri perbankan syariah di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share dulu supaya channel ini terus. Kita mulai diskusi. Akad digital dalam industri perbankan syariah, solusi atau disrupsi atau disrupsi. Tulisan ini pernah dipublikasikan di media cetak beberapa waktu yang lalu dalam bentuk artikel. Sumber tulisan ini bersumber dari buku Adi Warman Karim dan beberapa seminar tentang fintech industri perbankan syariah di Jakarta dan Kuala Lumpur tahun 2018. Dan beberapa catatan ini sangat baik untuk membahas masalah perbankan syariah. Saya bukan ahli hukum, tapi untuk memahami akad digital memaksa kita untuk masuk dan memahami hukum perikatan dan jual beli secara syariah, yaitu muamalah dalam syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Secara fikih, muamalah dan ibadah terdapat pemahaman yang berlawanan. Fikih muamalah dalilnya adalah al-aslu fi muamalah al-ibaha hatta yadulu ad-dalilu at-tahrim. Hukum asal muamalah adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya dalam hal muamalah semua dibolehkan kecuali ada dalil dalam fikih muamalah yang mengharamkannya. Dan fikih ibadah dalilnya adalah al-aslu fi ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali ada tuntunannya. Artinya tidak boleh sembarangan dalam melaksanakan ibadah karena semua ada tuntunannya. Dalam fikih ibadah, kalau tidak ada tuntunannya, haram. Nah, bagaimana dengan smart contract atau akad digital? Akad digital adalah simplifikasi saya terhadap istilah smart contract dalam perbankan syariah agar mudah dimengerti dalam bahasa syariah. Karena perusahaan atau industri perbankan syariah yang bergerak di sektor keuangan dengan menggunakan teknologi finansial atau techfin akan menghasilkan rantai transaksi yang lebih pendek, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keamanan dalam sistem operasional, serta kemampuan untuk mengakses segmen pelanggan baru dengan web tentunya, untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi modal. Apa tujuannya? Ya tentulah saja untuk memenuhi kondisi akad syariah secara umum, baik jual beli, bagi hasil dan sewa. Kemudian meminimalkan pengecualian atau meminimalkan diskresi karena moral hazard, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Meminimalkan kebutuhan akan pihak perantara terpercaya, kemudian mengurangi penipuan, tingkat arbitrase rendah, dan biaya transaksi murah dan lainnya. Secara tradisional, akad dibuat secara manual oleh ahli hukum atau juris profesional di bidang hukum, mengandung bahasa hukum. Selain itu jumlah dokumen cetak yang banyak dan sangat bergantung pada pihak ketiga. Nah, bagaimana dengan smart contract? Karena dengan smart contract atau akad digital itu dibuat oleh pemrograman komputer. Jadi komputer yang membuat akad, tertulis dan menggunakan kode pemrograman atau coding dengan menetapkan aturan, menggunakan parameter, dan termasuk konsekuensinya yang menyatakan kewajiban, manfaat, dan hukum. Nah, program komputer ini dapat secara otomatis dijalankan oleh sistem pembukuan yang didistribusikan ke seluruh sistem. Penerapan akad digital dalam perbankan syariah dapat mengurangi ketidakpastian atau gharar, karena ketentuan kontrak hanya akan dilakukan jika kondisi terpenuhi. Otomasi sistem untuk seluruh proses akad syariah akan mudah diverifikasi, tidak berubah dan aman, mengurangi ketidakpastian dalam bentuk risiko operasional yang timbul dari risiko penyelesaian dari pihak ketiga, mengurangi ketidakpastian dalam bentuk kompleksitas administrasi dan hukum. Akad digital membantu transaksi lebih cepat dan efisien, biaya eksekusi lebih rendah, mendesentralisasikan secara alami,
transaksi dapat dilacak dan tidak dapat diubah. Kemudian mengeliminasi risiko konflik kepentingan atau moral hazard. Dari sisi dalil syariah, yaitu semua manfaat ini dapat dianggap sebagai maslahat bagi pelanggan dan seluruh praktik operasi keuangan syariah. Namun, pada saat yang bersamaan, kita juga harus memastikan bahwa komitmen untuk perbankan syariah tetap ditegakkan, seperti tidak adanya riba atau bunga, tidak adanya goror atau ketidakpastian, tidak adanya maisir atau perjudian, dan doror atau transaksi yang membahayakan. Harus transparan, tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada transaksi keuangan yang tidak bertanggung jawab, tidak ada kecurangan, karena prinsip utama syariah bertujuan untuk membangun kemaslahatan yang akan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia. Dan maqasid syariah pada dasarnya terkait dengan kepentingan manusia dengan menyediakan tatanan kehidupan dan kesejahteraan yang jauh lebih baik. Nah, hal ini telah dibahas oleh beberapa narasumber, salah satunya Prof. Dr. Muhammad Akram Ladin, Mian Muhammad Nazir, Nicholas Edmond, bulan Maret 2018 lalu di Kuala Lumpur. Prinsip syariah maupun hukum perikatan bahwa sejatinya akad digital atau smart contract, hal ini dipandang sebagai inovasi dalam praktik keuangan yang akan memfasilitasi transaksi yang nyaman bagi nasabah dan karenanya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat atau maslahah. Nah, tetapi persepsi publik di Indonesia tentang perbankan syariah adalah produk yang sama antara perbankan konvensional bank syariah dengan bank syariah, baik proses maupun outputnya. Dan pandangan ini pula pandangan yang keliru. Ini merupakan pekerjaan besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Dewan Syariah Nasional. Mengapa berbeda? Perbedaan yang mencolok terletak pada proses akad atau proses perikatan di dalam menciptakan produk perbankan syariah, di mana prosesnya terletak pada akadnya, yaitu akad jual beli baik bagi hasil atau sirkah atau musyarakah maupun sewa. Kan akad syariah merupakan hal yang utama dalam menjadi pembeda bahwa produk tersebut riba atau halal. Di dalam syariah, akad adalah yang terpenting. Pandangan lain melihat bahwa industri perbankan syariah di Indonesia akan menjadi sebuah paradok yang belum dapat dijawab oleh ekonomi syariah maupun pembuat kebijakan syariah. Pertama, kita melihat bahwa pangsa pasar muslim yang sangat besar itu lebih kurang 90% dengan sharing aset yang tidak pernah tumbuh lebih dari 5 atau 6% dibanding perbankan konvensional. Nilai lebih perbankan syariah yang tidak berbasis bunga pada saat krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu ternyata belum mampu untuk mengangkat perbankan syariah di Indonesia untuk mencapai aset di atas 5 atau 6%. Nah, pandangan pesimis ini tentulah akan menafikan fungsi dari industri perbankan syariah di Indonesia sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. It just peanut, well if you pay peanut, you get monkey. Dan persepsi underestimate seperti itu masih sangat kuat terbentuk di mindset konsumen. Nah, lalu apa solusinya? Bagaimana solusi yang harus kita sampaikan ke pemangku kebijakan? Kita melihat kelemahan perbankan syariah Indonesia selama ini adalah dalam hal pengembangan produk dan inklusi produknya, delivery channel, sumber daya insani, dan kebijakan publik yang cenderung lebih lamban dibandingkan perbankan konvensional. Dengan adanya perubahan teknologi digital, seharusnya kendala dari sisi produk dan pemahaman produk akan dapat teratasi, terutama karena proses akad dapat disederhanakan dengan akad digital atau smart contract. Nah, kelemahan dalam proses tentulah dapat segera dilompati seperti yang dilakukan oleh perbankan syariah di negara-negara Teluk dan Malaysia. Nah, selanjutnya, jika industri perbankan syariah di Indonesia tidak segera melakukan shifting ke dalam akad digital atau smart contract, maka pangsa pasar yang akan segera tergerus oleh perusahaan fintech yang sekarang sudah banyak merambah ke dalam transaksi syariah dan tengah memenuhi syarat-syarat dari Otoritas Jasa Keuangan seperti PayTrend dan lain-lain.
Hingga akhir Juni saja, akhir Juni 2018, OJK mencatat ada 64 perusahaan fintech berbasis peer-to-peer lending. Antisipasi perbankan syariah sebaiknya segera mereposisi dalam menyederhanakan akad atau bekerja sama dengan perusahaan fintech syariah, baik wakaf, pembiayaan, dan ujro. Jika tidak, proporsi aset perbankan syariah di Indonesia akan selalu berada di bawah 5% atau sekitar 5% dibandingkan konvensional. Karena yang cepat mengalahkan yang lambat, yang pintar mengalahkan yang bodoh, yang halal masih sedikit kecuali kita mengembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam marketing in Versus.